Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Setelah mendengar ini, Bao Hu mulai memandang Chen Ping, Xiu Rui dan Hu Mazi, karena hanya ketiga orang ini yang asing baginya. Kalau begitu, menantu Bai Yi yang baik pasti ada di antara ketiga orang ini. Yang mana di antara ketiganya? Bao Hu bertanya. Bai Yi menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, ini. Bao Hu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Lao Bai, menantumu baru mencapai tingkat pertama alam abadi, dan dia terlihat sangat kurus. Apa yang bisa kamu banggakan? Jangan meremehkanku. Jangan berpikir menantuku kurus. Dia berotot. Katakan saja padaku jika kau berani bertanding. Bai Yi mendengus dingin. Berani? Kenapa tidak? Aku akan memilih siapa saja dan menghajar menantumu sampai babak belur. Bao Hu mencibir. Di matanya, tubuh kecil Chen Ping dapat dihempaskan hanya dengan satu tamparan. Baiklah, karena kamu berani bertanding. Setelah Bai Yi selesai berbicara, dia menatap Chen Ping dan berkata, menantu laki-lakiku tersayang, apakah kamu baik-baik saja? Ayah mertua, aku baik-baik saja. Aku akan melihat siapa yang bisa mengalahkanku nanti. Chen Ping mengangguk mengiyakan. Oke, Bai Yi mengangguk. Kelompok itu kemudian tiba di sebuah arena, dan Bao Hu berkata, Bai tua, aturannya masih sama, 100.000 koin abadi per pertandingan. Jika koin abadi tidak cukup, maka kita perlu menggunakan sumber daya untuk menebusnya. Tidak masalah. Bai Yi mengangguk. Ketika Chen Ping mendengar bahwa satu permainan akan menghabiskan biaya 100.000 koin abadi, dia tidak dapat menahan perasaan meningkat secara dramatis. Anda harus tahu bahwa di arena resmi, hanya ada 100 koin peri, dan Anda akan mendapatkan 1.000 koin peri setelah memainkan 10 permainan. Dua wanita dapat dibeli seharga 500 sen. Saya tidak menyangka bahwa di pasar gelap, harga pertama yang saya minta adalah 100.000 koin abadi. Ayah mertua, bukankah ini taruhan yang sangat tinggi? Chen Ping bertanya dengan suara rendah. Pantat besar, harimau ganas ini memenangkan lebih dari 100.000 koin abadi dariku. Kau harus memenangkan beberapa permainan lagi agar aku bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang sebelumnya. Akan lebih baik jika aku bisa menjadi tak terkalahkan dan memenangkan kembali pasar gelapnya secara langsung, membuat orang ini bangkrut. Bai Yi memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Chen Ping. Biar aku coba. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Oit White, berhentilah membuang-buang waktu dan panggil menantumu ke atas panggung. Tapi aku harus mengatakan sesuatu yang buruk sebelumnya. Menantumu terlalu kurus dan lemah. Jika dia menamparkan sampai mati, kau tidak bisa menyalahkanku. Bao Hu berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Belum bisa dipastikan siapa yang akan mati, kata Chen Ping, dan melompat ke atas panggung. Pada saat ini, Bao Hu menatap seorang pria jangkung dan kuat di sampingnya dan berkata, Xiao Hu, silakan saja dan jangan menunjukkan belas kasihan. Aku akan memberimu sebagian dari 100.000 koin abadi yang aku menangkan. Terima kasih, saudara. Wajah harimau kecil itu penuh kegembiraan, lalu dia melompat ke atas panggung. Chen Ping memandang harimau kecil di depannya. Tingginya lebih dari 3 meter dan tinjunya lebih besar dari kepalanya. Bagaimana mungkin anak laki-laki sebesar ini disebut harimau kecil? Dibandingkan dengan Xiao Hu, Chen Ping terlihat sangat kurus. Semuanya, mari kita bertanding dengan Spirit Fox Shop. Siapapun yang ingin memasang taruhan dapat melakukannya sekarang. Berapapun uang yang dipertaruhkan, saya pikir si Rabu Naga akan membayarnya kembali pada akhirnya. Bao Hu mulai berteriak keras. Semua biksu yang awalnya berada di pasar gelap datang. Setelah melihat Chen Ping dan Xiao Hu di atas ring, semua orang tertawa. Tuan Bai Fang, apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di Ling Hu Fang Anda? Mengapa Anda mengirim orang kurus seperti itu ke panggung?
Sepertinya Bai Fangzu tidak kekurangan uang. Apa gunanya kompetisi sebesar itu? Aku bertaruh 1000 koin abadi pada Bao Hufang, dan seluruh kekayaan. Aku juga bertaruh, Semua orang bertaruh seperti orang gila bahwa Bao Hufang akan menang, dan mereka mempertaruhkan seluruh peruntungan mereka padanya. Lagi pula, dalam situasi yang pasti menang seperti ini, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Tuan, Nuo King berbisik di telinga Bai Yi, terlalu banyak yang dipertaruhkan. Saya khawatir kita tidak mampu membayar ganti rugi. Tidak masalah, aku percaya pada menantuku. Wajah Bai Yi tenang, tetapi ada sedikit kebanggaan di sudut mulutnya. Lagi pula, dia telah menyaksikan kekuatan Chen Ping tadi malam, dan hanya kontras ukuran yang kuat ini yang bisa membuat pihak lain ceroboh. Ketika Bao Hu melihat semua orang bertaruh padanya untuk menang, dia menatap Bai Yi dengan lebih sarkasme. Old White, kompetisinya belum dimulai. Kalau kamu takut sekarang, kamu hanya perlu minta maaf padaku, dan kamu tidak perlu membayar sepeser pun. Bao Hu berkata pada Bai Yi, hentikan omong kosong sialan ini dan mari mulai. Kata Bai Yi. Bao Hu hanya melambaikan tangannya, dan 4 pilar cahaya muncul di sekitar seluruh arena. Kemudian pilar-pilar cahaya tersebut memancarkan sinar cahaya satu demi satu, dan akhirnya terhubung menjadi satu, yang menutupi seluruh arena. Chen Ping memandangi lingkaran sihir yang rumit itu dan tidak bisa menahan tawa. Arena Bao Hufang jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan arena resmi di luar. Untuk tempat sebesar itu, formasi di arena sangat rumit dan ketinggalan zaman, serta penuh celah. Melihat ini, Humazi juga mencibir. Ketika Bao Hu mendengar ini, dia menatap Humazi dengan dingin. Tentu saja dia tidak senang jika ada yang berani mengatakan arenanya rusak. Akan tetapi, tidak banyak master formasi yang bisa ia temukan, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat, jadi sudah cukup baginya untuk bisa menyiapkan formasi semacam ini di arena. Lingkaran sihir diaktifkan, dan kompetisi dimulai. Bao Hu berteriak keras. Xiao Hu menatap Chen Ping, menyeringai dan berkata, maaf, bajingan kecil. Jika aku mengalahkanmu, kakakku akan memberiku sejumlah uang, dan aku bisa bermain dengan wanita. Setelah Xiao Hu selesai berbicara, dia meninju Chen Ping. Tinju itu lebih besar dari kepala Chen Ping, dan menukik turun dari langit. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik ini, pukulan ini benar-benar mengeluarkan suara menembus udara. Chen Ping menatap pukulan Xiao Hu yang tak bergerak, dengan tatapan jijik di matanya. Melihat orang ini meninju, Chen Ping tahu bahwa meskipun dia tidak bergerak, dia masih bisa mematahkan lengannya. Bukankah orang ini ketakutan setengah mati? Berdiri diam, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, kau bisa menghindar. Apa gunanya berdiam diri? Semua orang sangat bingung mengapa Chen Ping berdiri diam. Tuan, Nuo King sedikit mengernyit dan memanggil Bai Yi. Bagaimanapun, Chen Ping adalah menantu Bai Yi. Akan sangat memalukan jika dia benar-benar terbunuh oleh pukulan. Bai Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Chen Ping di atas ring dengan wajah tenang. Ledakan. Pukulan Xiao Hu mengenai Chen Ping dengan keras. Untuk sesaat, arena berguncang hebat, dan semua orang mengira Chen Ping pasti akan tertimpa reruntuhan hingga tewas. Jeritan keras terdengar, tetapi suara itu tidak keluar dari mulut Chen Ping. Itu datangnya dari mulut harimau kecil. Lengan harimau kecil itu berlumuran darah, dan tinjunya yang besar memperlihatkan seluruh tulang putihnya. Ternyata semua jari Xiao Hu patah, dan tulangnya telah menembus kulit dan terlihat, Chen Ping masih berdiri di sana, tidak bergerak, dengan senyum sinis di wajahnya. Itulah sebabnya orang-orang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa pukulan Xiao Hu tadi memiliki kekuatan 1000 pon. Ini adalah kekuatan fisik murni, tanpa menggunakan sihir apapun. Kekuatan 1000 pon dapat menghancurkan seseorang hingga menjadi bubur,
tetapi ketika mengenai Chen Ping tidak terluka sama sekali. Bao Hu juga membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bahkan Nan Woking tercengang dan tampak sedikit terkejut. Bai Yi tersenyum, ekspresi puas terpancar di wajahnya. Xiao Hu, apa yang terjadi? Bao Hu meraung, kakak, badan orang ini sekeras baja, aku tidak bisa mengalahkannya. Xiao Hu berkata dengan lengannya yang berdarah tergantung ke bawah, sangat frustrasi. Sial, kau makhluk tak berguna, kau masih punya satu tangan, bunuh dia untukku, jangan menyerah. Bao Hu meraung, ini adalah 100.000 koin abadi. Yang lain juga mulai gelisah, bunuh dia, bunuh dia. Lagi pula, mereka semua bertaruh pada Bao Hu Fang untuk menang. Jika Xiao Hu kalah, mereka semua akan kehilangan segalanya. Melihat ini, Xiao Hu hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa, lalu mengangkat tangan kirinya, mengepalkannya, lalu menggertakkan giginya, meraung, dan menghantam ke arah Chen Ping. Mungkin rasa sakit yang hebat telah merangsang saraf Xiao Hu, dan pukulan ini bahkan lebih ganas daripada yang sebelumnya. Semua orang menahan napas dan menyaksikan pukulan Xiao Hu. Saya berharap Xiao Hu dapat menjatuhkan Chen Ping dengan satu pukulan, karena pukulan ini menyangkut seluruh harta benda mereka. Pergilah ke neraka, Xiao Hu meraung dan meninju pintu Chen Ping. Kali ini tampaknya mereka ingin Chen Ping mati. Chen Ping menatap Xiao Hu yang marah dan tak dapat menahan diri untuk mencibir, lalu mengangkat tangannya sedikit. Chen Ping hanya menangkis tinju Xiao Hu, mencegahnya bergerak maju sama sekali. Tinju besar Xiao Hu dipegang oleh telapak tangan kecil Chen Ping. Kontras yang tajam membuat semua orang merasa napas mereka hampir tersendat. Persetan denganmu. Chen Ping sedikit rileks. Tubuh tinggi Xiao Hu melayang ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah dalam posisi parabola, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Pada saat itu semua orang terdiam, menatap kosong ke arah harimau kecil yang sedang memuntahkan darah. Siapa lagi? Chen Ping melihat sekeliling dan bertanya dengan sikap yang sangat sok. Bai Yi berteriak kegirangan, hahaha, menantuku hebat sekali, menantuku hebat sekali. Nuo King, ambil uangnya. Nuo King segera membawa orang untuk mengumpulkan koin peri tersebut. Semua orang merasa sedih ketika melihat uang mereka diambil, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan dan mereka harus menerima kekalahan. Tidak seorang pun berani menimbulkan masalah di pasar gelap. Lagi pula, pasar gelap tidak diperbolehkan. Jika perkelahian terjadi di pasar gelap dan auranya bocor, tim tempur akan segera mengetahuinya. Sial, kau bajingan. Melihat Xiao Hu memuntahkan darah, Bao Hu menjadi marah. Dia meninju Xiao Hu dan menghancurkannya berkeping-keping. Xiao Hu pergi menemui Raja Neraka. Melihat tatapan kejam Bao Hu, semua orang mundur beberapa langkah. Bao Hu, ini hanya kompetisi, ada yang menang dan ada yang kalah, bagaimana mungkin kamu tega membunuh saudaramu sendiri? Bai Yi menatap Bao Hu dan bertanya, bukan urusanmu, kau berani bertanding lagi? Bao Hu bertanya dengan marah, tentu saja aku berani, aku hanya takut kamu tidak berani. Bai Yi berkata sambil tersenyum tipis. Harimau besar. Bao Hu berteriak keras, dan gerbang besi perlahan terbuka. Lalu keluarlah seorang laki-laki yang tingginya hampir 10 meter, berbadan besar, dan berwajah penuh jenggot. Setiap langkah yang diambil akan menyebabkan seluruh Bao Hu Fang bergetar. Melihat harimau besar itu muncul, wajah Bai Yi menjadi serius. Telapak tangan orang ini lebih besar dari Chen Ping sendiri. Melihat ekspresi Bai Yi, Bao Hu mendengus dingin, apa kau takut? Biar ku beritahu, harimau besar ini sangat kuat. Dia bisa memindahkan gunung dan memenuhi lautan dengan kekuatan fisiknya, dan pukulannya memiliki kekuatan 10.000 baun. Jangan sebut-sebut soal memukulnya. Kalau dia menginjakmu, aku khawatir menantumu tidak akan punya tulang lagi. Bai Yi menatap Chen Ping dengan serius, menantu laki-lakiku tersayang, apakah kamu masih mampu melakukannya? Jika tidak berhasil,
kita bisa menghentikan kompetisi sekarang. Meskipun kita belum mendapatkan kembali uang kita telah mendapatkan banyak keuntungan. Bai Yi khawatir Chen Ping bukan tandingan harimau besar itu. Lagi pula, harimau itu terlalu besar. Dalam hal kekuatan fisik murni, semakin besar tubuh, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Jangan khawatir, ayah mertua. Aku tidak takut pada raksasa setinggi 10 meter, bahkan raksasa sebesar gunung. Sekalipun, Chen Ping berkata dengan percaya diri. Kau tidak sedang membual, kan? Bai Yi takut kalau Chen Ping sengaja membual di depannya demi harga diri. Ini masalah hidup dan mati. Kamu tidak bisa berpura-pura keren, kalau tidak, kamu mungkin benar-benar kehilangan nyawamu. Saya yakin dengan kemampuan saya, dan saya tidak melebih-lebihkan. Chen Ping berkata dengan keras. Baguslah, aku tidak ingin putriku masuk surga dan mengetahui bahwa kau telah meninggalkannya sebagai janda. Jika dia melakukan itu, dia pasti akan melawanku sampai mati. Bai Yi takut Chen Ping telah meninggal, jadi dia tidak bisa menjelaskannya kepada Bai Qian.